Sosok yang selama ini vokal menyuarakan tudingan ijazah palsu terhadap Presiden Jokowi, Trismon Sianipar, secara mengejutkan mengambil langkah balik arah yang tak terduga. Bukan lagi perlawanan, Trismon justru memilih jalan damai. Bak petir di siang bolong, Trismon diketahui telah sowan ke Solo untuk menyampaikan permohonan maaf secara langsung dan secara resmi mengajukan restoratif justice. Sebuah langkah yang seketika meruntuhkan narasi panjang yang selama ini ia bangun di ruang publik. Namun, keputusan ini tak berjalan mulus tanpa riak. Di barisan seberang, rekan-rekan seperjuangannya di kubu Roy Suryo CS meradang. Udingan, pengkhianat pun mencuat, menyamakan jejak Trismon dengan langkah Egy Sujana di masa lalu. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi di balik pertemuan tertutup di Solo tersebut? Benarkah Presiden Jokowi sudah benar-benar membuka pintu maaf, ataukah proses hukum akan tetap menjerat sang aktor utama tuduhan ijazah palsu ini? Dan bagaimana nasib kubu Roy Suryo yang kini ditinggal sendirian di barisan perlawanan? Inilah 5 fakta Trismon Sianipar minta maaf ke Jokowi dan ajukan restoratif justice. Trismon Sianipar secara resmi telah menempuh jalur restoratif justice. Langkah ini merupakan upaya penyelesaian hukum di luar pengadilan yang mengedepankan perdamaian. Trismon nampaknya sadar bahwa melanjutkan perseteruan hukum di tengah panasnya isu ijazah palsu Presiden Jokowi bukanlah pilihan bijak, sehingga ia memilih untuk mengakhiri polemik ini melalui mekanisme damai yang disediakan oleh kepolisian. Memang betul, salah satu tersangka RHS bersama dengan pengacaranya, dengan lawyernya, hari ini datang ke kami mempertanyakan perkembangan surat yang pernah diajukan oleh yang bersangkutan. Jadi yang beberapa hari yang lalu atau seminggu yang lalu yang bersangkutan saudara RHS ini bersama dengan pengacaranya menyampaikan permohonan fasilitasi restoratif justice kepada penyidik. Dan kami sebagai fasilitator penyidik sudah melakukan upaya dan sedang melakukan upaya untuk memfasilitasi permohonan yang disampaikan oleh tersangka RHS. Dan hari ini saudara RHS bersama dengan lawyernya datang ke kami untuk menanyakan perkembangan permohonan restoratif justice yang diajukan oleh saudara RHS dengan kesadarannya. Apakah ada restoratif justice untuk itu? Nah itu pun kita sikapi semua. Yang mana yang paling menguntungkan? Kalau saya dari segi kuasa hukum dari Trismon Sianipar ini, yang mana itu yang paling menguntungkan? Yang mana itu paling mempersingkat, yang mana itu lebih mempermudah proses ini agar tidak berlarut. Jangan lupa, laporan Pak Joko Widodo itu 30 April. Sekarang sudah tanggal berapa hari ini? Tanggal 11 ya, saya ingat tanggal 11 Maret. Tinggal berapa hari lagi itu genap 1 tahun. Artinya 1 lebaran sudah mau dilewati. Nah, oleh sebab itu kami bolak-balik ke Polda ini untuk memastikan itu. Bukan sekadar surat formal, fakta kedua mengungkap keseriusan Trismon dengan sowan langsung ke Solo. Ia menemui pihak keluarga atau representasi Presiden Jokowi guna menyampaikan permohonan maaf secara tulus. Dalam momen tersebut, Trismon secara terbuka mencabut seluruh tuduhannya dan mengakui adanya kesalahan dalam narasi ijazah palsu yang selama ini ia suarakan ke hadapan publik. Pasti kita pengen ekspresi mengedepankan estetika jelas tadi mendengarkan. Ya tentu, ya saya pun minta maaf kepada publik, gitu loh. Apalagi kepada pihak terkait seperti Bapak Joko Widodo. Itulah pertanggungjawaban seorang peneliti yang harus independen, yang siap dicerca, dihina dengan narasi-narasi sesuka mereka. Meskipun narasi mereka tidak bisa dipertonjolkan secara ilmiah seperti saya
menyajikan buku Jokowi White Paper yang saya tantang secara terbuka untuk dikoreksi dan dibentuk dalam buku juga. Karena hal itu tidak dilakukan oleh orang lain, dan kebetulan saya melanjutkan penelitian saya, maka saya bertanggung jawab untuk menuliskan itu kembali. Joko Widodo secara pribadi telah memaafkan tindakan Rismon Sianipar. Namun, mantan Presiden Republik Indonesia itu tetap bersikap prosedural. Jokowi menyerahkan teknis pengajuan restoratif justice dan detail status hukumnya kepada tim kuasa hukumnya. Artinya, meski pintu maaf terbuka, proses administrasi dan aturan di kepolisian tetap harus dijalankan sesuai hukum yang berlaku. Ya, kemarin telah datang Pak Rismon Sianipar ke sini, ke kediaman saya, dan saya menerima permohonan maaf Pak Rismon Sianipar, dan mengenai nanti untuk urusan restoratif justice-nya saya serahkan kepada penasihat hukum saya, karena itu merupakan kewenangan dari Polda Metro, kewenangan dari penyidik yang ada di Polda Metro Jaya. Keputusan Rismon ini ternyata menjadi bom bagi rekan seperjuangannya. Fakta keempat, kubu Roy Suryo CS meradang dan secara terang-terangan melabeli Rismon sebagai pengkhianat. Mereka bahkan menyamakan langkah Rismon dengan jejak Egy Sujana yang dianggap membelot dari barisan. Perpecahan internal ini tak terelakkan, mengingat Rismon selama ini dianggap sebagai salah satu pilar dalam gerakan mereka. Pasti kita pengen ekspresinya. Mengedepankan estetika disampaikan. Jelas tadi mendengar Pertama, kami tegaskan bahwa berita di mana Rismon Sianipar mengajukan permohonan restoratif justice bersama pengacara bukanlah pengacaranya itu dari kami. Karena kami di tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis sudah tidak lagi menangani Rismon Sianipar, terhitung sejak Rismon Sianipar menunjuk kuasa hukum baru, yakni bersama Saudara Refli Harun dan Jahmada Girsang, yang kami ketahui kop suratnya menggunakan kop surat dari Saudara Jahmada Girsang. Karena itu segala hal yang berkaitan dengan Saudara Rismon Sianipar, baik berkaitan dengan restoratif justice, termasuk dugaan perkara pemalsuan dokumen ijazah S2 dan S3 di Jepang, itu sepenuhnya tanggung jawab yang bersangkutan, yakni Saudara Rismon Sianipar Hasiholaang, juga kuasa hukumnya yang saat ini menangani yang bersangkutan. Yang kedua, kami kembali mengingatkan bahwa kami telah menegaskan siapapun yang melakukan upaya perdamaian dengan kepalsuan, dengan kebohongan, dengan kezaliman, dan siapapun yang menempuh jalan untuk berdamai dengan Joko Widodo, sudah kami tegaskan, dan hari ini kami tegaskan kembali bahwa mereka ini adalah orang-orang yang berkhianat terhadap rakyat. Kami tegaskan sekali lagi, tidak akan pernah ada kompromi dengan siapapun yang berusaha mencampurkan antara al-haq dengan al-batil. Ini adalah sesuatu yang diingkari dan sesuatu yang bertentangan. Dan dalam konteks perjuangan, kami tegaskan, kehilangan pengkhianat bukanlah aib bagi kami, justru itu adalah bagian dari upaya pembersihan perjuangan. Meski ditinggal oleh Rismon Sianipar, kubu Roy Suryo CS menegaskan tetap bertahan. Mereka menyatakan tidak akan mengikuti jejak Rismon dan akan terus berjuang melalui jalur hukum untuk membuktikan tuduhan mereka. Bagi mereka, mundurnya satu orang tidak akan menghentikan langkah mereka untuk terus mengejar apa yang mereka sebut sebagai kebenaran hukum terkait ijazah presiden. Kami tegaskan bahwa penyelesaian hukum dalam sengketa ijazah palsu Saudara Joko Widodo
harus diselesaikan melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga tunai sudah kewajiban moral bangsa kita sebagai anak bangsa untuk menuntaskan kasus ini di era kita dan tidak menjadi warisan sejarah buruk bagi generasi selanjutnya. Dan terakhir, kami mengimbau kepada seluruh rakyat Indonesia, jangan lelah untuk terus mendukung dan berdoa untuk perjuangan kami. Tidak perlu kecewa dengan pihak pengkhianat, justru kita harus bersyukur bahwa Allah tampakkan pengkhianatan itu hari ini, sehingga kita mudah untuk membedakan mana al-haq, mana yang batil, mana yang konsisten berjuang untuk rakyat. Dan sekaligus saya juga mengapresiasi kepada pejuang-pejuang kita, Pak Roy Suryo, Pak Kurniatri Roryani, Pak Rustam Effendi, dan Pak Rizal Fadilah yang sampai hari ini komitmen berjuang. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.